Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu berarti ketemu lagi dengan Pak Faruk di mata pelajaran administrasi Farmasi. luar biasa. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, biasanya yang pimpin kan Bunda Ganti ya. Kali ini ketua kelasnya ada nggak? Saya. Oke, Bu Ketua Kelas boleh dipimpin kelasnya untuk berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Banta Jaya. Ya, gitu ya, selalu gitu. Kita harus selalu semangat. Oke, biar kita lebih semangat, Bapak absen dulu satu-satu ya. Hari ini kalau yang kemarin-kemarin kan kalau setiap dipanggil nama, nyebut alamat rumah. Nah, sekarang kalau kalian sebut nama, sepil dong makanan pagi ini yang kalian santap untuk sarapan. Oke ya, jadi kalau sarapannya hari ini geprek ya bilangnya, misalkan saya panggil Alda geprek Pak, biar semangat. Saya ingin melihat semangat anak-anak berdasarkan pola makan ya, seperti itu. Oke. Alda Rizkia kentang, oke, luar biasa. Alifa Rizky Sop sayur, Pak. sop apa Mbak? Sop sayur. Sop sayur. Wah, masak sendiri apa beli? Masak sendiri. Oh, masak sendiri. Yakin? Oh iya iya. Oke. Amin. Hari ini kita sebelum pelajaran masih ingat nggak dengan dimensi profil? Masih. Harus ingat ya, tidak boleh lupa-lupa ya. Sekarang kita coba nyanyikan dengan nada mana di mana anak kami. Saya. Siapa yang mau jadi leader ke depan? Menemani saya. Nanti saya di sebelah sini, Mbak di sebelah sini. Mau nggak silakan? Ada yang berani? Saya mau. Oke, siap, luar biasa. Kita tepuk tangan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Yuk, kita pimpin bareng-bareng ya. Gini aja. Iya. Gini. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama dimensi profil lulusan. 1, 2, 3. Mari pelajari 8 dimensi profil lulusan belajar Pancasila. Satu keimanan juga kepada komunikasi. Masih ingat jargon kelas kita? Masih ya? Masih kelas? Yes, yes. Luar biasa. Tepuk tangan. Kita sudah dimensi profil, sudah semuanya hafal dengan ini. Karena itu nanti harus terintegrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus peduli dengan lingkungan, jadi warga yang baik, baik warga kelas, warga desa, warga kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kelurahan, Indonesia. Kemudian kita harus siap sebagai warga dunia. Artinya ketika kamu nanti mudah-mudahan dapat rezeki, amin. Naik haji, umroh, wisata ke Jepang, wisata ke Eropa, karena tetap bisa membawa prinsip keluarga. Jadi dimanapun kita berada, di situ kita bisa beradaptasi. Nah, sekarang sebelum kita masuk pelajaran, cek yuk posisi duduk kita. Udah seperti gambar apa belum? Nah, kalian tahu nggak kalau posisi duduk kalian itu misalkan seperti yang di gambar ini, nanti pelan-pelan akan jadi masalah. Ada istilah kifosis, skoliosis, dan juga lordosis. Ini ada yang tahu kifosis itu apa? Bahasa sederhananya? Iya, posisinya membungkuk. Jadi kalau duduknya sering gini, itu nanti ke bawah, lama-lama gini terus. Nanti usia kalian baru 30 tahun dengan begini jalannya. Ya, kurang bagus ya secara halus. Terus ada skoliosis. Ini yang biasanya duduknya di meja. Nah, agak malas-malasan gitu. Nah, nanti kalau dibiarkan lama-lama jadi skoliosis. Ya. Yang terakhir lordosis. Ini yang biasanya duduknya seakan-akan sedang nonton film. Jadi apa
posisinya sewantai gitu. Ya, jadi sebetulnya bukan masalah gimana kita mencegah agar tidak terjadi kelainan tulang belakang seperti itu ya. Jadi hari ini kita duduknya harus memperbaiki terlebih dahulu. Oke, aman? Oke, kita lanjutkan. CP kita, capaian pembelajaran kita masih ya. Kita masih berlanjut di menerapkan teknik pengelolaan obat. Teknik pengelolaan obat. Ada yang masih ingat obat itu apa? Di rumah kalian ada obat? Ada. Coba kasih tahu saya obat apa yang ada di rumah? Paracetamol. Paracetamol. Untuk apa itu, Mas? Untuk demam. Demam. Untuk menurunkan demam atau menurunkan panas. Oke. Ada berapa banyak, Mas, paracetamol di rumahmu? Sekitar mungkin satu strip. Satu strip. Oke. Berarti memang sengaja mengadakan obat paracetamol di rumah. Itu apa ya, Mas? Untuk jaga-jaga ketika ada keluarga yang sakit. Saya berarti misalkan di rumah terjadi kejadian demam, paling tidak ada obat dasar untuk memberikan pengobatan. Ya, jadi CP kita nanti mengelola gimana agar di rumah sehari nanti. Ya, kalau kita kaitkan di kehidupan sehari-hari, ketika di rumah kita mau nyetok obat agar tidak numpuk. Kira-kira obat apa saja yang harus kita persiapkan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama kita memahami konsep perencanaan. Minggu lalu sudah saya kenalkan dengan definisi perencanaan, hal-hal yang terkait perencanaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua menerapkan analisis ABC dan fact. Nah, hari ini nanti kita di poin yang kedua, ketiga dan keempat. Jadi cukup panjang. Ya, jadi harus semangat dalam pembelajaran. Tapi sudah sarapan tuh ya? Sudah nyepil makanan. Harapan kabar sih nanti kalau ada haus atau rasa haus ya boleh lanjut. Di luar kelas dulu. Kita kan boleh minum dan makan sebetulnya. Tapi kalau makan saya rasa sudah sarapan semua, jadi minum aja. Kalau haus silakan untuk izin ya. Oke. Kemudian untuk sistem pembelajaran kita. Jadi biar kalian nggak bingung, ini Pak Faruk ini mau ngajar model gimana sih Pak? Hari ini kita ada pakai PBL. PBL itu problem based learning. Jadi saya berikan persoalan yang nyata seperti di kehidupan sehari-hari. Dan tugas kita sebagai warga, tadi kan profilnya itu ya keluarga, bisa memberikan solusi atau bisa memberikan pemecahan. Nah, strategi nanti kita diskusi terarah. Ini ngomong-ngomong kok sudah membentuk kelompok luar biasa. Kasih tepuk tangan yang silakan sudah langsung membentuk kelompok seperti yang sudah dibentuk minggu lalu. Ini memudahkan kita untuk diskusi dan presentasi. Loh, Pak, nanti presentasi? Iya, nanti presentasi. Ya, kita sepin aja nanti. Nah, kita ajak kelompok mana yang akan memaparkan hasil pengerjaan lembaga kerja. Oke. Yang berikutnya metodenya studi kasus tadi sudah. Terus tujuan kita, saya ingin meningkatkan kemampuan analisis kalian, terutama dalam hal pengambilan dan keputusan. Karena harapan Pak Faruk nanti ketika kalian sudah lulus dari SMK, melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun bekerja, ketika di saat-saat kritis, misalkan harus mengambil keputusan, kalian bisa menempatkan diri sebagai leader di sini. Bangga kan? Bangga ya. Mengambil keputusan itu jangan mikir yang berat. Misalkan di rumah saya itu ada air soda, ada kopi, mana yang harus diminum oleh adik saya? Nah, itu kan sudah pengambilan keputusan. Oh, saya nggak suka adik saya ada kopi aja. Nggak begitu ya. Pengambilan keputusan harus rasional. Makanya perlu proses yang namanya analisis. Kalau nggak dilatih, nggak bisa. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, saya mau tanya ke masing-masing kelompok dulu. Kelompok yang sedikit jumlahnya karena dua temannya sakit dan izin. Masih ingatkah dengan perencanaan? Masih. Apa itu? Coba. Proses pemilihan jumlah, jenis, harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Wah, luar biasa. Sudah mengaitkan dengan kebutuhan dan anggaran. Coba kasih tepuk tangan dulu. Berarti dalam membeli obat di apotek itu harus menyesuaikan dengan anggaran. Betul ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ini misalkan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Via punya uang 10.000. Di saat yang bersamaan harus memilih membeli pulsa atau membeli makanan karena lapar.
Nah, di situ nanti kalian bisa melakukan pemilihan skala prioritas. Oh, saya makan dulu. Oh, saya beli pulsa atau beli kuota. Ya, jadi nanti kalau kita belajar kita bisa luar biasa. Oh, ya luar biasa. Hebat-hebat ya. Kelas 11A farmasi. Tepuk tangan sekali. Ya, sebelum kita ke materi yang baru, satu lagi yang harus saya ingatkan. Hal-hal yang terkait dengan perencanaan itu apa saja? Karena nanti relate banget. Apa nih? Pola penyakit. Oke, apa lagi? Pola konsumsi. Budaya masyarakat. Budaya masyarakat. Dampak ya? Dampak poin. Budaya masyarakat. Magis versus medis. Ingat ya kemarin ini. Ada beberapa yang masih kuat dengan keyakinan. Oh, saya kalau berobat harus ke orang normal, tidak harus ke dokter. Ini kan nanti pengaruh dengan perencanaan. Kemudian klinik versus klinis. Kalah. Oh, ini anak saya demam setelah dari dokter prank misalnya. Oh, ini dinaiki. Nah, itu pasti klinik. Tapi kalau sekarang masyarakat modern kita pelan-pelan semuanya harus ke klinis dan tujuannya agar mendapatkan pengobatan. Terus tadi apa lagi? Sosial budaya. Budaya dari masyarakat. Terus pola penyakit dan pola konsumsi. Nah, dari 4 ini semuanya nanti nyantol di bagian yang akan kita pelajari. Oke, farmasi guys? Ini saya mau tanya dulu. Dari 4 pertanyaan ini saya mau tanya satu. Yang nomor 4 ini. Siapa yang kira-kira mau menjawab pertanyaan refleksi awal? Jika kamu hanya punya uang untuk membeli 3 barang penting di hidup ini, bagaimana kamu memilihnya? Ini ceritanya seperti yang saya tanyakan di awal. Kalian punya dana terbatas, tapi ada 3 hal penting dalam hidupmu yang harus dibeli minggu ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kamu memilih? Jadi yang Bapak tanyakan, strategimu memilih seperti apa? Ya, oke. Menurut saya, itu saya lebih mempertimbangkan lagi Pak. Pastinya di antara 3 ini Yes. yang paling penting. Jadi yang ini 3 barang penting ini saya pilih yang paling penting. Jadi saya menurunkan prioritasnya dan kebutuhan saya. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kamu tidak merencanakan isi tasmu sebelum berangkat sekolah? Ini yang biasanya suka yang ngecek tas, jujur sekali. Saya pernah nggak ngecek tas? Pernah. Apa yang terjadi, Mas? ada barang atau buku yang ketinggalan di rumah. Ada barang atau buku yang ketinggalan di rumah. Oke, dari refleksi awal ini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Keingintahuan kalian. Apa sih motivasi kalian sekolah hari ini? Mungkin ada yang boleh dijawab? Karena pelajaran hari ini seru Pak. Pelajaran hari ini seru. Oke, ada lagi yang lain mau ketemu Sambuan gitu? Mau ketemu Bapak. Oh, itu Sambuannya saya. Iya. Luar biasa. Saya jadi tersanjung Mas. Nah, coba dibaca dulu ilustrasinya ini. Mungkin salah satu bisa bantu membaca. Ekstra. Oke. Apotek Sehat Sentosa adalah apotek yang ramai di pinggir kota. Apotek ini terkenal karena pelayanan yang ramah dan lokasinya yang strategis. Oke. Namun, beberapa bulan terakhir, Apotek Budi sering menghadapi masalah yang sama. Masalah tersebut seperti ini. Ya. Seorang ibu datang dengan panik ke apotek, mencari obat penurun panas untuk anaknya yang sedang demam tinggi. Sayangnya, stok paracetamol di apotek sudah habis sejak pagi. Ibu tersebut terpaksa pergi ke apotek lain, dan Apotek Sehat Sejahtera kehilangan kepercayaan pelanggan. Itu masalah pertama ya? Iya. Nah, terus? Di sisi lain, Apotek Budi melihat tumpukan suplemen vitamin dan obat batuk sirup dengan tanggal kadaluarsa yang semakin dekat. Stoknya terlalu banyak dan barang-barang tersebut jarang ada yang membeli. Ya. Ini menyebabkan modal apotek mengendap dan terancam menjadi kerugian besar. Oke. Apoteker Budi menyadari apoteknya sedang tidak sehat. Ia merasa pengelolaan stoknya sangat kacau. Menurutmu, apa yang salah dengan pengelolaan stok Apotek Sehat Sejahtera? Nah,
Satu, paracetamol yang dicari malah kosong. Yang kedua, ada beberapa obat batuk dan suplemen vitamin yang justru menumpuk sampai hampir mendekati tanggal kadaluarsa. Itu apa ya kayak? Kok risau banget sih Pak Budi? Tanggal kadaluarsa itu tanggal di mana obat tidak bisa dipakai lagi. Oke, berarti batas. Oke. Sebab apotek itu mendirikan apotek di desa, tapi harganya tuh harga pasarnya setara sama yang di kota-kota. Oke. Masyarakat di situ mempertimbangkan lagi untuk beli ke apotek itu. Oh siap, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Jujurly saya merasa inferior hari ini. Karena anak-anaknya lebih luar biasa daripada gurunya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau musim menganalisis luar biasa. Udah bisa ya menganalisis ya, mengaitkan. Nah itu loh enaknya berdiskusi kelompok itu kan. Jadi banyak pikiran, kemudian kita satukan menjadi satu kesimpulan. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan. Kita nonton video ya. Kita nonton dulu video metode perencanaan dulu. Saya siapkan. Mohon maaf, saya atur dulu volumenya di sini. Ini ya. Keras-keras Pak, nanti meledak warnanya. Dulu ya. Nanti kalau anak-anak masih belum dapat informasi yang itu, bisa dibuka di materi, kemudian diklik aja linknya. Kan tidak terlalu panjang juga. Di situ langsung difokuskan ada 3 metode. Yang pertama ada metode konsumsi, yang kedua ada metode morbiditas, dan ada metode proksi. Farmasi kelas? Yes, we can. Oh iya, kok kelihatannya agak loyo. Jargon dulu lah. Jargon dulu ya. Siapa nih yang mau jargon nih? Jargon dulu. Biar on lagi nih moodnya. Sini. Kelompoknya siapa nih? Mas Valen. Ada couple loh di kelompok ini. Oke, silakan. Saya beri waktu. Iya, monggo silakan berdiri. Biar semangat ya. Minggu depan. Sekarang dong. Monggo silakan. Kelompok Saturnus. Saturnus bersinar, kita berkibar. Kita langsung aja ke materinya. Ini saya buat lebih mudah ya. Jadi kalau kalian mau belajar ini tinggal klik aja udah langsung. Perencanaan Pak, saya mau nyari definisi ya, tinggal diklik aja yang bagian definisi. Pak, saya mau cari yang analisis seperti yang akan kita pelajari ya. Kita klik di analisis. Nah, kita coba presentasikan yang ini. Nah, analisis rencana kebutuhan. Kalau tadi metodenya kan 3, ada konsumsi, apa lagi? Proksi, sama mobilitas. Nah, sekarang kalau analisisnya ini relate dengan kasus kita tadi. Karena saya punya uang 10.000, harus beli 3 bahan penting. Apa yang mau saya beli? Ini kita masuk ke analisis. Ada 3 jenis di sini. Ada ABC, VEN, dan kombinasi. Mungkin sudah dibaca-baca lah. Kita masuk dulu Pareto dulu. Yang pertama ada analisis Pareto. Pernah dengar nggak Mbak Pareto? Barusan Pak. Ya. Sebelum di kelas saya mungkin pernah dengar di mapel lain, mungkin pernah disinggung analisis Pareto atau analisis ABC. Belum ya? Analisis Pareto adalah metode yang banyak digunakan. Metode ini termasuk ke dalam metode konsumsi. Artinya Pareto ini basis dikawinkan dengan analisis berbasis konsumsi. Karena agak sulit kalau mengawinkan Pareto dengan
morbiditas. Meskipun bisa sebetulnya, tapi tidak seefektif kalau Pareto dengan metode konsumsi. Karena memang dia bagian integralnya. Oke. Yang seperti apa sih Pak Pareto itu? Menekankan pembagian item obat berdasarkan persen penggunaan dana, lalu dilihat kontribusinya terhadap total penjualan. Jadi sederhananya gini, kalian nih ya, satu kelas ini isinya berapa siswanya? 21. Saya ingin melihat anak-anak yang memiliki kontribusi 80% terhadap kemajuan kelas itu siapa saja? Misalkan wali kelas nih, misalkan saya wali kelas ingin melihat kontribusi anak-anak. Jadi mulai parameternya yang sering ikut lomba mewakili kelas, yang sering apa lagi misalnya kreatif, lomba video, yang aktif bertanya. Kalau ada kegiatan karnaval yang paling effort sendiri, dan dari situ kan kelihatan. Nah nanti dihitung ternyata isi dan pen. Nah sekarang kita coba mengerjakan LK lembar kerja. Mohon maaf isinya handphonenya kakak-kakak, karena bapak akan share lewat barcode biar lebih mengenal barcode. Ya, pakai kol subro. Nah, coba di-scan. Ya mikir Pak. Kepalanya di situ. Kelompok 1 tadi mana? Silakan adik-adik di-scan dulu. Ya. Di-scan dulu aja, nanti terus dibuka. Sampun? Kelompok ini kelompok 1 aja loh kan? Nanti kelompok 2 punya sendiri linknya. Karena kan Google-nya nanti lomba kerjanya itu bisa diedit bersama. Tapi jangan semua ikut kelompok 1, nanti kasihan jadi banyak mereka. Terusnya seneng ya. Kelompok 2, silakan. Monggo. Silakan di-scan. Kelompok 1 sudah bisa dibuka? Oke, kelompok 2 masih di-scan. Semua aja, ntar diskusinya bareng-bareng di situ kan. Kita pakai fiturnya dari Google. Alhamdulillah Google bisa rame-rame. Kelompok 3, silakan. Oh, saya nggak difoto. Kelompok 2 sudah ada kendala apa? Tidak ada. Akun belajar on atau akun terserah lah, ini bebas ya pakai akun apapun boleh. Selama masih Google ya. Kelompok 4, please. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan yang LK Pareto. Nanti ya kalian akan muncul data seperti ini. Nah, muncul data seperti ini. Betul, sama? Ada soal ceritanya di situ, silakan diamati. Oke. Jadi nanti yang dikirim namanya kelompok diisi dulu, kelompok berapa, anggotanya berapa, silakan diisi dulu, terus silakan dilakukan analisis Paretonya. Ada langkah-langkahnya di situ ya. Semua bisa mengakses? Aman, alhamdulillah. Jadi sekarang itu kalau diskusi kok kelihatannya tidak ada suaranya, itu bukan berarti tidak diskusi, tapi diskusinya lewat ruang digital. Nah, kalian harus terbiasa timbuk seperti ini. Orang yang suaranya saset-saset, plakluk langsung jadi. Sorry banyak maaf. Iya, ada kendala? Alhamdulillah, berarti kalau alhamdulillah aman. Ada yang dibingungkan buatan? Oh belum bukan? Ya. Yang Pareto ya yang dikerjakan nanti kita presentasikan. Kita spin aja lah. Ini biar siap-siap. Oh nanti aja ya di spin ya. Ntar aja biar senam jantung dulu. Biar berdebar-debar dulu. Saya siapin dulu aja. Yang pertama yang atas sendiri ya kak ya. Yang Pareto ya. Oke siap. Wheel of name. Oh gak bisa. Atau ada yang masih bingung? Kalau bingung coba saya kasih contoh dulu ya untuk mengajarkan.
Kan mirip seperti ini ya Kak ya soalnya ya. Soalnya mirip seperti ini. Nah, analisis Pareto. Pareto tadi kan ya oke kan? Oh sekali lagi siap. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Oh kelompok. Oh iya. Setelah kelompok 3 sebentar Mbak saya besarkan dulu. Mohon maaf. Nah kelompok 3 ya. Oke silakan. Di-scan dulu. Oh kelompok 4? Oke. Enggak loh Mas. Kalau mau di-scan ya? Siap, Mbak kasih. Terima kasih Mbak. Bukan. Ayo yang mana? Atau kalian kalau masih bingung pakai itu boleh pakai manual dulu diurutkannya. Silakan. Sekalian saya sepin kelompok siapa yang harus presentasi Pak. Will of name. K1, K2, K3, K4. Ya diurutkan. Siapa yang perwakilan dari kelompok yang mau klik sepinnya? Kelompok 1 mau ngeklik? 2? Dan 3? Boleh? Ngeklik aja Mas. Mungkin seru kalau anak-anak sendirian. Ya, nanti yang terpilih ini harus mempresentasikan LK-nya. Ini punya di sini. Bukan touch screen-nya. Iya enggak apa. Diingat. Kita lihat kelompok yang beruntung. Iya, kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 4? Wah, kelompok sendiri. Kalau ada apa-apa ini silakan ini. Kenapa? Oh iya, silakan terbesar aja. Kok intinya diurutkan dari obatnya itu mana yang penjualannya paling besar. Permisi kan, kita lihat ya. Kelompok 4. Iya, tidak apa-apa pakai manual dulu. Sambil nanti belajar beradaptasi ke era digital ya. Kalau dilihat di sini untuk kelompok 4, yang paling besar yang mana kan? Kelompok 4 kita buat project kolaborasi apa? Kalian tidak cepat untuk beradaptasi ke lingkungan digital. Oke, terima kasih semua LK sudah masuk, sudah terkirim ke saya. Yang tampil nanti kelompok 4, tapi sebelum tampil kita ice breaking dulu ya. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mengirimkan, nanti kita presentasikan setelah ini. Kita ice breaking mungkin bisa berdiri dulu kan adik-adik semua. Udah capek nih pastinya. Oh belum? Tetap semangat. Ayo, agak dimasukkan aja kursinya biar keluar jalur di sini ya, biar nanti tidak sendolan dengan temennya. Nah, kita hari ini ice breaking bareng-bareng, nggak sulit kok kan? Enak, dijamin kalian ketagihan. Sebelumnya saya coba pindah dulu ini ya, dari berjalan nanti begini, biar masuk suaranya. Kondisi sudah aman semua? Siap. Oke.
Sampaikan aja mana yang masuk golongan Pareto A, Pareto B, Pareto C dari hasilnya. Ini mana? Oh ini? Iya. Oke, silakan. Presentasikan, Pak, kenalan dulu. Dikenalkan dulu kelompoknya. Operatornya bisa mengoperasikan atau di zoom in. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Ya. Intinya kan kita bisa mengelompokkan Pareto A, Pareto B, Pareto C. Dapatnya kelompok 4 ya. Kami persilakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 Batarjaya. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi Pareto. Yang pertama kita perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hima Alia Fitri, biasa dipanggil Alia dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Stefania Brianita, bisa dipanggil Stefani dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Andika Satria Wibowo dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Salma Asis, bisa dipanggil Salma, biasa dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Karina Sarah Nusita Suara, biasa dipanggil Karina, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Lawan Zakaria, biasa dipanggil Syahri, saya dari kelompok 4. Saya langsung saja. Nah, jadi yang pertama itu adalah kategori A, itu memiliki 80% pendapatan. Itu ada 7 obat pertama, yaitu amoxicillin, ibuprofen, paracetamol, vitamin C, Promax, obat batuk sirup. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kasih dong. Oke. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita sudah mengerjakan semuanya ya, mengerjakan belajar tentang metode konsumsi, metode proksi konsumsi, kemudian kita analisis Pareto dan analisis lain. Nah, untuk lebih menguatkan lagi sebelum kita ke kesimpulan dan refleksi, kita coba mengerjakan soal yang saya share ini ya teman-teman ya. Saya pakai thesis, saya bagikan ruang virtual kita pakai grup WhatsApp. Dikerjakan, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Malah ada yang ramsam sampai. Ini berarti ini ya mas ya? Kopi ini ya? Belum. Bapak dulu harus sudah beradaptasi. Nah silakan dikerjakan dengan hati yang gembira. Saya beri waktu 10 menit atau 5 menit, soalnya mudah kok anak-anak analisis. Silakan langsung dikerjakan. Pak kok sepi Pak? Iya, kita pakai ruang digital, tidak perlu berseragam. Iya, silakan. Saya belum mulai. Allah Akbar. Paknya belum mulai. Oh iya, maaf Kak. Ya, ini sudah masuk, ini siswa, 9 siswa sudah bergabung. Yang belum silakan masuk. Apa ada kendala ini yang belum masuk? Kuota, berarti kalau misalnya ada kendala, ya berarti nanti dicoba di rumah, boleh. Saya akan terus nanti yang ngatur dulu ya. Konfirmasi Pak, mau kerjakan. Esther, Alifa, Hima, Arya,
15 siswa sudah bergabung. Luar biasa. 21 tidak masuk 2 murid berarti 19. Seharusnya 19. Iya, ada kendala kan? Ini kodenya 475299. Iya. 475299. Yes. Seret. Dipilih terus diseret. Maksudnya jawabannya bukan sebenarnya dipilih terus diseret, bukan jawabannya. Aman ya 17 siswa. 18 siswa. 19 berarti sudah masuk semua. Oke, silahkan dikerjakan. Fokus. Karena ini latihan mandiri ya, jadi silahkan berdiskusi dengan hati nuraninya masing-masing. Oke. Kamu tanyakan pada hati nuranimu sendiri-sendiri. Yang keluar tab. Yang buka, yang mau pakai AI ketahuan. Ini latihan untuk uji kemampuan kita ya kan? Tetap semangat. Minggu depan mudah-mudahan bisa berlima. Amin. Semoga masuk. Kita doakan teman kita sehat kembali. Sudah bisa jawaban yang pas terus dipencet tanya ke atas. Karena butuh persetujuan dulu untuk atau saya ganti tab aja ya nggak apa diganti tabnya begini maksudnya. Nah jadi Allah Akbar. Oh iya ya di sini sholat Jumat sama dulu. Astagfirullahaladzim. Kok sholat Jumat dari Rabu? Bahaya. Oke, sudah masuk semua ya hasil kuisisnya. Terima kasih banyak adik-adik. Ya, hasil kuisisnya sudah masuk. Alhamdulillah, berarti tingkat pemahaman kalian dari yang saya lihat sudah bagus ya. Nah, sekarang yang terakhir sebelum kita akhiri, saya ingin refleksi. Adik-adik merefleksikan diri, menyampaikan bagaimana perasaan ketika pembelajaran sedang berlangsung, apa yang kalian dapatkan selama ini, selama pembelajaran ini. Terus mohon Bapak dikasih feedback untuk ke depan, untuk next meeting kita, next pertemuan kita. Mungkin Pak Faruk harus menambah itu Pak, LK-nya lebih menarik lagi, misalkan seperti itu. Saya ingin dengar dari curahan pendapat adik-adik. Siapa yang ingin menyampaikan? Monggo, silahkan. Ada yang mau menyampaikan refleksi? Silahkan. Jadi adik-adik nanti lengkap pembelajarannya, kita bisa merefleksi. Oh, saya belajar tentang ini seperti itu. Dan mohon jujur ya Kak ya, jangan melihat Pak Faruknya, tapi pembelajarannya. Seperti itu. Oh, saya oke. Dua, Papi mungkin nanti. Nah, silakan Mas Zaki dulu di sini aja. Berdiri atau di depan ini malah keren. Belajar public speaking juga. Monggo silakan.
airnya juga, ada apa namanya ice breakingnya juga yang membuat tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu lama belajar itu kadang bikin mengantuk kan Bapak. Nah, hanya pelajaran ini menurut saya yang tidak membuat bosan dan mengantuk. Untuk kedepannya saya harap lebih mungkin ada 2 ice breaking Bapak. Oh siap. Ya, terima kasih Mas. Yang sama nggak Pak? Oh boleh. Sama-sama betul. Ya. Sekian Oh iya. refleksi awal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Silakan untuk merefleksi pembelajaran dari ini dan harapan-harapan itu. Selamat siang semuanya. Siap, Bapak Jaya. Ini saya akan merefleksi pembelajaran hari ini, apa yang saya dapat pada hari ini. Hari ini saya merasa senang, soalnya pembelajarannya tuh menarik banget. Saya jadi lebih tahu gimana sih mengelompokkan dan gimana sih cara perencanaan pada apotek. Terus gurunya juga seru banget, materinya juga saya dapat memahami dengan mudah. Terus harapan saya ke depannya juga metode ini bisa diterapkan ke semua pembelajaran. Amin. Siap. Ya, dan sekian dari saya. Mungkin apa PPT kurang kreatif atau apa? Kalau Bisa saya- feedback untuk saya. Ya, benar-benar bisa saya sudah dipahami. Dan sekian dari saya, itu aja mungkin. Terima kasih. Itu sih. Terima kasih Pak. Ya. Bukan cerita tapi ini cerita dari teman-teman selama ikut pelajaran. Ada lagi? Kalian sudah? Oke, yang lain jangan khawatir. Harus selalu menyiapkan satu untuk semua kan begitu. Nah, nanti ini silakan di scan dulu. Misinya bisa nanti tidak apa-apa setelah pembelajaran. Nah, ini silakan nanti mengisi apa istilahnya? Ya refleksi lagi yang mungkin belum bisa ke depan satu persatu. Nah, nanti bisa di situ. Dan tolong diisi sesuai dengan kejujuran kalian ya. Jadi tidak perlu khawatir. Saya tidak saya tidak keberatan dinilai seperti apapun. Ini semua demi kebaikan pembelajaran di kelas farmasi. Ya. Ya, nanti bisa diisi setelah pembelajaran ya adik-adik. Akhirnya sampai pada episode kita penutupan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan yang akan datang. Maksudnya di next level kita setelah selesai. Terima kasih dari Pak Faruk. Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya dengan cara belajar. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran ada kalimat yang kurang berkenan di hati kalian, ada gestur yang kurang menyenangkan di hati kalian. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertemuan berikutnya, ada yang ketinggalan. Untuk pertemuan yang berikutnya kita berarti sudah masuk ke setelah metode perencanaan kita masuk di mohon maaf nanti bisa dipelajari maksudnya ya lebih ingat. Nah, setelah perencanaan kita nanti masuk di pengadaan. Jadi bab 2 bagian 2 setelah dari perencanaan kita masuk ke pengadaan. Oke, ya jangan lupa dipelajari di rumah. Kalau ada masalah, ada diskusi silakan di-share di ruang digital kita ke grup WhatsApp. Kalau sungkan itu bisa jalur pribadi. Ya, monggo silakan. Saya buka selebar-lebarnya kesempatan untuk diskusi. Akhirnya terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.